I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Yanti dengan NIM B2206001, Prodi Bidan semester 2, mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir. Dosen pengampu yang terhormat Ibu Susianti SST MKEP Universitas Megabuana Palopo. Baik, di sini saya akan membuat video tentang adaptasi sistem reproduksi dalam kehamilan. Nah, di mana adaptasi sistem reproduksi dalam kehamilan merujuk pada perubahan yang terjadi pada sistem reproduksi perempuan selama kehamilan. Selama periode ini, tubuh perempuan mengalami perubahan fisik dan hormon yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin serta mempersiapkan ibu untuk melahirkan. Berikut ada beberapa mengenai adaptasi sistem reproduksi dalam kehamilan, yaitu yang pertama ada uterus. Uterus merupakan organ berbentuk seperti buah alpukat atau fir, tebal dan terletak di dalam pelvis antara rektum atau bagian usus sebelum dubur di belakang dan kandungan kemih di depan. Perubahan yang terjadi pada uterus yaitu peningkatan berat dari 300 gram sampai 1000 gram pada akhir kehamilan. Berikut ini adalah perubahan uterus pada setiap trimester kehamilan, yaitu di trimester pertama, perubahan yang terjadi yaitu yang pertama, uterus akan membesar pada bulan-bulan pertama kehamilan di bawah pengaruh estrogen dan progesteron. Yang kedua, selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk menerima konsepsi sampai persalinan. Yang ketiga, pada minggu-minggu pertama kehamilan uterus berbentuk seperti buah alpukat. Yang keempat, pada kehamilan 8 minggu uterus membesar sebesar telur bebek. Yang kelima, pada kehamilan 12 minggu kira-kira sebesar telur angsa. Pada saat ini fundus uteri telah dapat diraba dari luar di atas symphysis. Yang keenam, terjadi perubahan pada istimus uteri yang menyebabkan istimus uteri menjadi lebih lunak dan panjang. Trimester kedua, perubahan yang terjadi yaitu yang pertama, pada trimester 2 ini uterus mulai memasuki rongga peritoneum. Minggu ke-16 pertengahan antara symphysis pusat. Minggu ke-20 3 jari bawah pusat. Minggu ke-24 setinggi pusat. 2. Uterus akan bertambah besar dalam rongga pelvis dan menyentuh dinding abdomen dan mendesak usus kedua sisi abdomen. Yang ketiga, uterus mengalami perkembangan DESI 2. Trimester ketiga, perubahan yang terjadi yaitu yang pertama, pada akhir kehamilan dinding uterus akan menipis dan lebih lembut. Yang kedua, pada akhir kehamilan biasanya kontraksi sangat jarang dan meningkat pada 1 dan 2 minggu sebelum persalinan. Yang ketiga, pada trimester ketiga istimus lebih nyata menjadi bagian korpuseteri dan berkembang menjadi segmen bawah rahim atau SBR. Yang keempat, setelah minggu ke-28 kontraksi Braxton Hicks semakin jelas. Selanjutnya ada vagina. Vagina merupakan saluran yang elastis, panjang sekitar 8-10 cm dan berakhir pada rahim. Vagina dilalui oleh darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir karena berbentuk dari otot. Vagina bisa melebar dan menyempit. Berikut ini adalah perubahan vagina tiap trimester kehamilan, yaitu trimester pertama, perubahan yang terjadi yaitu yang pertama, terjadi peningkatan vaskularisasi karena pengaruh hormon estrogen. Peningkatan vaskularisasi menimbulkan tanda Katwijk atau warna merah tua atau kebiruan. Tanda Katwijk pada vagina sampai minggu ke-8 kehamilan. Yang kedua, selama masa hamil pH sekresi vagina menjadi lebih asam. Keasaman
halaman berubah dari 4 sampai 6,5. Di trimester kedua, perubahan yang terjadi yaitu yang pertama, karena hormon estrogen dan progesteron terus meningkat dan lebih elastis, terjadi hipervaskularisasi mengakibatkan pembuluh-pembuluh darah alat genitalia membesar. Yang kedua, sekresi vagina meningkat. Hal ini normal jika tidak disertai gatal, iritasi, atau berbau busuk. Di trimester ketiga, perubahan yang terjadi yaitu yang pertama, dinding vagina mengalami peregangan atau bertambah. Perubahan yang terjadi yaitu panjangnya dinding vagina. Yang kedua, lapisan otot membesar, vagina lebih elastis. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan terletak antara rahim dan dinding panggul ovulasi, berhenti selama kehamilan dan pematangan folikel ditunda. Hanya satu korpus luteum yang berfungsi maks 6-7 minggu di dalam ovarium wanita hamil, kemudian fungsinya diganti oleh plasenta pada umur kehamilan 16 minggu. Berikut ini adalah perubahan yang terjadi setiap trimester kehamilan yaitu di trimester pertama, perubahan yang terjadi yaitu pada permulaan kehamilan masih terdapat korpus luteum graviditatum berdiameter kira-kira 3 cm dan akan mengecil setelah plasenta terbentuk. Di trimester kedua, perubahan yang terjadi yaitu pada usia kehamilan 16 minggu, plasenta mulai berbentuk sempurna dan menggantikan fungsi korpus luteum graviditatum. Di trimester ketiga, perubahan yang terjadi yaitu pada trimester korpus luteum sudah tidak berfungsi lagi karena telah digantikan oleh plasenta yang telah terbentuk. Selanjutnya ada serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang berhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Di trimester pertama, perubahan yang terjadi yaitu yang pertama, 1 bulan setelah konsepsi, serviks akan menjadi lunak yang disebut dengan tanda Gottlieb. Yang kedua, selama kehamilan, serviks tetap tertutup rapat. Di trimester kedua, perubahan yang terjadi yaitu yang pertama, pada awal trimester ini berbekas kolagen kurang kuat terbungkus. Yang kedua, konsistensi serviks menjadi lunak dan kelenjar-kelenjar di serviks berfungsi lebih dan mengeluarkan sekresi lebih banyak. Di trimester ketiga, akibat aktivitas uterus selama kehamilan, serviks mengalami pematangan secara bertahap dan kanal mengalami dilatasi. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang adaptasi sistem reproduksi dalam kehamilan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.